Ya, teman-teman, kita sekarang sudah memasuki bulan November tahun 2020. Itu artinya kita sebentar lagi akan memasuki tahun 2021. Barusan ini saya baru buka kelas training, di mana kelas training ini kita ingin sekali memasuki tahun 2021 dengan hidup lebih baik. Ya, apa sih yang dilakukan di sesi ini? Ya, yang pertama kali adalah yang kita cari tahu, yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk melakukan internalisasi pada diri kita untuk membuang semua hal-hal yang negatif yang pernah kita miliki di tahun 2020 ini. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah saya mencoba untuk menyiapkan sepotong kertas yang kita masukkan di dalam sebuah amplop, dan kertas itu nanti terdiri dari beberapa bagian yang akan membantu kita untuk melakukan meditasi. Ya, jadi pertanyaan pertama yang diajukan adalah apa sih hal-hal yang selama ini membuat kita di tahun 2020 kesal, yang membuat kita mood kita menjadi lebih jelek dengan adanya kondisi tersebut. Ya, itu kita tuliskan. Ya, dan kemudian setelah kita tuliskan, tentu dong kita punya niat untuk membuang sifat buruk itu, untuk membuat hal yang buruk itu, dan kita akan bawa di tahun 2021. Caranya gimana? Caranya adalah dari kertas yang kita tulis itu, ya, kita coba ambil dan kita lakukan peremasan di sini, dan kita coba dengan sekuat tenaga berusaha untuk buang hal yang buruk itu dengan mengatakan, saya tidak suka sifat ini, saya tidak mau sifat ini, dan saya akan buang pada hari ini, dan untuk tidak saya bawa di tahun 2021, dan kita lempar kertas itu. Ya, dan ini adalah cara baru untuk kita untuk melepaskan hal-hal yang negatif di dalam diri kita. Nah, yang dilakukan adalah kita mencoba untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang membuat kita happy pada tahun 2020. Artinya kita mencoba untuk mencari tahu selama tahun 2020 hal apa saja yang membuat kita bahagia. Ya, yang membuat kita kalau pada saat posisi itu kita ingat dan kita lakukan, kita akan menjadi happy. Ya, kita tuliskan dan kemudian kertas itu kita simpan di saku kita, di mana kertas itu yang akan kita bawa untuk memasuki tahun 2021. Mengapa? Karena hal kegembiraan itu, hal yang happy itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Ya, namun dalam hal ini mohon tolong teman-teman lihat ya, ketika kita menuliskan hal-hal yang happy itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan orang lain, sebaiknya itu kita ubah. Ya, sebaiknya itu kita tidak ambil sebagai sesuatu yang akan membuat kita bahagia. Kenapa? Karena kalau kita menentukan hal-hal yang bahagia itu adalah karena orang lain, bisa jadi ketika orang lain tidak memberikan hal tersebut, kita membuat kita kecewa. Ya, misalnya, ya, teman-teman menulis hal yang membuat happy adalah karena saya sering bersama dengan teman-teman. Ya, jadi teman-teman saya lah yang membuat bahagia. Ya, atau ada juga yang menulis bahwa hal yang membuat saya bahagia adalah ketika saya curhat kepada teman saya, maka teman itu menanggapi dengan baik. Coba lihat dua contoh ini. Ya, kalau ini dilakukan artinya ketika teman kita tidak memberikan support kepada kita, ketika teman kita tidak memberikan penghargaan kepada kita, maka kita akan kecewa. Ya, jadi sebaiknya coba cari kalimat, coba cari kata-kata yang membuat kita tidak tergantung pada orang lain. Contoh ya, yang membuat kita happy, yang membuat kita bahagia ya di tahun 2020 adalah karena saya sehat. Ya, karena saya sering berolahraga, karena saya sering memakan makanan yang sehat. Nah, ini yang disimpan di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita memotivasi diri kita supaya di tahun 2021 kita tetap akan menjaga kesehatan kita. Ya. Dan kemudian ini yang kita simpan di dalam saku kita. Sekali lagi ini kita akan bawa ke dalam kehidupan kita di tahun 2021. Nah, apalagi yang berikutnya adalah teman-teman, coba teman-teman beli penghargaan kepada teman-teman sendiri. Yaitu dengan menanyakan prestasi apa sih yang saya peroleh di tahun 2021 nanti yang merupakan kelanjutan dari tahun 2020. Ya, jadi artinya ambil kertas berikutnya di mana kalian menuliskan prestasi yang kalian peroleh di tahun 2020, dan prestasi ini merupakan apresiasi buat kalian. Nah, sayang ya kalau misalnya di
kesempatan ini, di kesempatan kita melakukan meditasi secara sederhana, teman-teman tidak bisa menemukan atau teman-teman tidak bisa mencari tahu apa sih yang membuat saya berprestasi. Sayang sekali, karena itu artinya kalian tidak bisa memberikan penghargaan pada diri sendiri. Nah, yang terakhir teman-teman, coba ambil kertas berikutnya, yaitu teman-teman tolong menuliskan apa yang membuat kalian gagal di tahun 2020. Ya, yang membuat kalian tidak bisa memaafkan diri kalian sendiri sehingga hal itu menjadi momok yang akhirnya membuat kalian bisa jadi menyesal sepanjang umur. Ya, ini perlu nggak sih ditulis? Ini perlu nggak sih kita coba ingat-ingat? Perlu. Ya, kenapa? Supaya itu tidak terjadi lagi di tahun 2021. Nah, kertas inilah yang kemudian kita gunakan untuk kita hancurkan. Ya, kita buang di tahun 2020 ini dan kita tidak akan bawa di tahun 2021 dengan cara mengatakan apa? Prestasi ini adalah prestasi yang memalukan. Ya, hal yang terjadi ini adalah hal yang memalukan sehingga saya tidak mau ini terjadi dan itu kita buang jauh-jauh. Ya, jadi teman-teman, selagi masih di bulan November 2020, saya ingin share training saya pada hari ini yang saya sampaikan kepada teman-teman saya di area Solo ini untuk menjadi bekal buat kita bahwa sesungguhnya kesuksesan itu adalah milik kita, bahwa sesungguhnya kita sendiri yang bisa membuat tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2020. Ya, meskipun di tahun 2020 ini kita terpotong sejak bulan April 2020 sampai dengan saat ini di mana kita mengalami kondisi pandemi yang rasanya memang ada banyak orang yang akhirnya tertunda cita-citanya, yang tertunda planningnya karena adanya pandemi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya buat mbaknya juga ya, bahwa kita berhak untuk sukses di tahun 2021 dan selamat menyusun rencana-rencana kalian dan selamat atas hal yang lebih baik yang kalian punya memasuki tahun 2021. Terima kasih, sampai ketemu. Dah.